Welcome to Nui Channel. Tanpa basa-basi sesuai dengan judulnya, kali ini kita bakalan bahas gimana caranya bisa jalan-jalan ke luar negeri, khususnya Singapura, Malaysia, dan Thailand without the money or gratis. So, Kak, gimana caranya? Nah, kali ini gue bakalan kenalin satu program yang dibawa oleh literasibangsa.id. Teman-teman bisa cek akun Instagramnya, klik aja linknya di description box, udah gue tulis di sana. Nah, jadi kenapa kita bisa dapat tiket ataupun hadiah jalan-jalan ke luar negeri ini? Jadi literasibangsa.id ini ngadain suatu event. Nah, nama eventnya itu lomba membuat cerpen atau cerita pendek. Nah, kalau kalian berhasil menjadi pemenang di juara 1, 2, dan 3, nah kalian bakalan dapat tiket ataupun juga dapat hadiah untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bukan itu doang, jadi hadiahnya tuh banyak banget, jadi cuma bukan jalan-jalan doang, tapi ada banyak. Nah, kalau kalian penasaran, keep on watching dan jangan sampai di skip. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka video ini, di like juga boleh. Terus kalian boleh share video ini kemanapun kalau kalian rasa video ini bermanfaat. Dan boleh leave komen kalian. Nah, kalian boleh kasih saran, boleh request gue membuat konten apa. Dan sebenarnya banyak banget pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar khususnya tentang beasiswa. Karena memang karena memang konten unggulan gue memang tentang beasiswa. Di situ ada banyak banget pertanyaan. Nah, kalau misalnya kalian juga punya informasi tentang pertanyaan teman-teman yang lain, boleh banget gitu saling sharing dari informasi yang kalian punya gitu ya. Atau kalian pengen request, Kak, bahas beasiswa ini dong, dan lain-lain gitu ya. Nah ya teman-teman, jadi sebelum gue bahas lebih lanjut, gue juga mau kasih tahu buat teman-teman. Jadi mereka itu punya buku panduan untuk lomba menulis cerpen ini. Jadi kalian bisa klik link di bio-nya literasibangsa.id, ini Instagram ya. Jadi sepengetahuan gue sih nggak ada webnya gitu. Kalian bisa klik linknya. Nah, di sana nanti ada buku panduannya kalau kalian mau baca secara detail. Tapi di sini gue juga akan coba bahas mulai dari timeline dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, sebelum gue ngomongin timeline lebih jauh, gue juga pengen bilang bahwa tema dari lomba menulis cerpen ini bebas. Jadi kayak tidak dibatasi harus tentang apa. Jadi kalian bisa berkreasi ataupun ikutin cerpen kalau kalian memang hobi nulis cerpen atau pengen nyoba nulis cerpen. Gue pun nggak punya bakat menulis, tapi ada rasa pengen nyoba doang sih ya. Kalau beruntung, alhamdulillah. Kalau enggak ya namanya juga belajar ya. Anggap aja ini sebagai belajar gitu. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita bahas. Jadi untuk deadline pendaftaran sendiri itu sampai dengan di tanggal 30 Desember gitu ya. Jadi jangan sampai kalian lewat dari tanggal 30 Desember ini untuk pendaftaran. Sedangkan untuk pengiriman karya, teman-teman bisa ngirim itu sampai di tanggal 5 Januari walaupun ditutup 30 Desember, tapi untuk pengiriman karya itu maksimal di tanggal 5 Januari. Nah, untuk pengumumannya sendiri nanti bakalan diumumin di tahun depan, yaitu di 9 Februari. Nah, untuk kapan sih kalian bakalan berangkat? Nah, kalian bakalan berangkat ke jalan-jalan ke 3 negara tadi itu di tanggal 1 sampai dengan 6 ya. Dari tanggal, pokoknya di bulan Juni ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri deadline-nya seperti di gambar yang ada di samping gitu ya. Nah, jadi memang karena sekarang juga pasti masih masa pandemi, jadi kalau misalnya mau berangkat di bulan 2 ataupun 3 itu kayaknya juga masih impossible. Jadi kemungkinan besar itu alasan kenapa akhirnya kalian diberangkatkan kurang lebih di pertengahan tahun gitu. Mudah-mudahan sih udah nggak lockdown lagi ya. Next, kita mau bahas syarat ataupun ketentuan sebagai seorang peserta. Nah, syarat yang pertama itu adalah warga negara Indonesia, of course. Berarti ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang Indonesia gitu ya. Nah, terus lombanya juga perorangan, gak bisa grup karena kan juga menulis cerpen kan kebanyakan perorangan. Terus yang menarik adalah kalian boleh mengirimkan lebih dari 1 karya gitu ya, dan maksimalnya 3, jadi kalian boleh ngirim 1, 2, ataupun 3 kayak gitu. Nah, terus juga gak ada batasan usia, jadi ini menguntungkan banget sih. Jadi kan kebanyakan lomba biasanya untuk mahasiswa ataupun anak SMA gitu kan. Nah, cuma kalau ini tuh nggak ada batasan usia, jadi mau kalian udah tua, mau kalian masih muda, kalian bisa banget ikutan lomba menulis cerpen ini. Dan untuk syarat dan ketentuan khusus untuk lomba cerpennya sendiri itu udah ada ketentuannya ya. Yang pertama, kalian harus ada judulnya, terus yang pasti ada isinya, terus juga harus ada biodata ataupun identitas kalian di dalam cerpen itu. Terus juga
Nah, di situ ada ketentuannya, maksimal dari cerpennya itu 5 halaman. Jadi nggak boleh lebih dari 5 halaman gitu ya. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman bisa tuh klik aja linknya untuk baca panduan secara lengkapnya. Kita membahas bagian yang paling menarik, yaitu tentang pemenang atau juara. Nah, jadi ada 4 kategori. Untuk kategori yang pertama itu yaitu juara utama ya, atau pemenang utama. Nah, itu yang bakalan dapat 100% full gratis ke luar negeri, dan juga hadiah-hadiah lainnya gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di layar. Nah, untuk kategori kedua itu ada juara harapan, terus ada kategori 30 besar dan juga kategori 100 besar gitu. Jadi dari masing-masing pun ada hadiahnya, kalian bisa cek dan bisa baca sendiri. Jadi memang selain kalian dapat gratis jalan-jalan tadi ke luar negeri, jadi kalian bakalan dapat uang tunai, dapat medali, dapat plakat, terus dapat sertifikat pastinya, dapat uang pembinaan dan lain sebagainya. Dan nanti juga waktu kalian tur ke 3 negara itu it's not about holiday gitu ya. Jadi memang ada kegiatan-kegiatannya, kayak kalian kunjungan ke university, terus ya banyak ya kegiatannya. Nanti ada kok keterangannya di buku panduan, jadi kalian bisa baca. Untuk yang selanjutnya gue mau bahas gimana tahapan dari seleksi lomba menulis cerpen ini sendiri. Nah, yang pertama yang pasti kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Jadi jangan lupa kalian isi formulir pendaftarannya, kalian klik link aja yang ada di bio-nya literasibangsa.id. Nah, untuk yang kedua, kalian harus share poster. Jadi bisa lewat Instagram kalian ataupun kalian share aja ke 3 grup WhatsApp kalian. Terus nanti waktu kalian registrasi, nanti biasanya ada kayak pengiriman bukti kalau kalian udah share. Terus yang ketiga adalah registrasi pembayaran. Nah, jadi teman-teman untuk ikut lomba menulis cerpen ini sendiri itu memang ada biaya pendaftarannya. Cuma menurut gue biaya pendaftarannya nggak terlalu tinggi gitu ya. Jadi kalau kalian mengirimkan satu karya, kalian wajib bayar biaya pendaftaran itu sebesar 40.000. Menurut gue sih ini masih terjangkau gitu ya untuk lomba tingkat nasional. Nah, sedangkan kalau kalian mengirimkan 2 karya itu cukup bayar 70.000. Nah, kalau kalian mengirimkan 3 karya, kalian bisa membayar 100.000 rupiah. Setelah kalian selesai registrasi pembayaran, jangan lupa kalian konfirmasi ke nomor-nomor yang udah tertera gitu ya. Nah, tadi juga gue lupa bilang, untuk pembayarannya sendiri juga ada banyak banget cara gitu ya. Bisa pakai BRI dan lain sebagainya gitu ya. Ada pakai GoPay juga gitu. Jadi memang ini memudahkan peserta banget gitu. Jadi nggak perlu harus transfer uang gitu ya. Ya transfer uang, tapi maksudnya nggak harus lewat bank gitu ya. Terus setelah kalian konfirmasi pembayaran, untuk tahap selanjutnya yaitu pengiriman karya. Jangan sampai kalian nggak ngirim karya kalian, karena ini adalah tahap paling penting. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tahap pengumuman, teman-teman. Untuk kriteria penilaian juga di sini udah dijelaskan banget gitu ya, apa aja yang dinilai gitu. Kalian bisa baca sendiri secara lengkap. Nah, khusus untuk penjurian memang untuk juri-jurinya tuh siapa aja itu nggak dikenalin di awal gitu, karena memang ini untuk menjaga objektivitas dari tim juri sendiri, supaya ya barangkali itu ada yang yang ingin berbuat curang gitu ya. Jadi untuk identitas dari juri sendiri itu diumumin di hari H ketika pengumuman itu gitu. Nah, dan juri sendiri pun itu nggak mengetahui siapa si nama dari pembuat cerpen itu gitu. Jadi memang di sini diusahakan banget untuk keobjektivitasan dari lomba menulis cerpen ini sendiri. Jadi teman-teman jangan takut untuk berkompetisi, pokoknya dicoba aja. Oke, segitu aja sharing kita kali ini. Jangan lupa aktifin loncengnya, karena di next episode gue bakalan sharing tentang 10 beasiswa luar negeri untuk S1, S2 dan juga S3. Ini sebenarnya udah lama banget jadi project tapi belum juga terlaksana gitu ya. Ya doain aja semoga segera bisa gue upload. Jadi nanti kalian bakalan kenalan ada beasiswa apa aja sih gitu ya. Oke. Back to topik utama kita. Nah, itu tadi sharing kita tentang gimana caranya bisa jalan-jalan ke luar negeri secara gratis. Kalau kalian punya pertanyaan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar, atau bisa juga DM gue di Instagram atau email juga boleh. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di next video. Happy watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye.